pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara News TV dengan informasi menarik dan teraktual untuk Anda. Betul sekali, pagi ini kami akan menghadirkan liputan seputar kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan. Pagi ini mulai dari Semarak Car Free Day di Bundaran HI yang dipenuhi warga dengan beragam aktivitas, hingga cerita unik siswa dan siswi berniaga di lingkungan sekolah. Langsung saja kita simak liputan pertama mengenai keseruan Car Free Day di kawasan Bundaran HI. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan kami di lapangan. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta, di mana kegiatan Car Free Day sedang berlangsung dan antusiasme dari para masyarakat yang sangat tinggi. Banyak sekali warga yang memanfaatkan momen ini untuk berolahraga. Salah satunya kita dengan berolahraga jogging. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu peserta yang sedang berolahraga. Selamat pagi Kak, namanya siapa ya Kak? Rani. Oke baik Kak Rani, boleh tahu nama asal Kakak dari mana? Dari Jakarta. Baik, sejak kapan rutin jogging di CFD Bundaran HI ini? Oh, hampir setiap minggu ya Kak. Baik, apa yang membuat CFD ini menjadi pilihan untuk berolahraga Kak? Karena kan murah dan juga kan, dan ini kan juga jauh dari beberapa, jadi lebih murah. Baik Kak, bagaimana suasana di sini? Apakah seperti apa gitu yang Kakak rasakan? Sini kan banyak orang tekan antusiasme masyarakat Indonesia juga untuk berolahraga tuh bisa, terus juga banyak kulineran juga di sini. Baik, terima kasih Kak Rani. Ya. Demikian laporan dari saya di Bundaran HI pagi ini. Kita kembali ke studio. Wah, mau megang. Terima kasih Kak Adit atas laporannya. Pemirsa, memang suasana Car Free Day selalu menghadirkan keceriaan. Jalanan yang biasanya padat kendaraan, pagi tadi justru berubah menjadi ruang publik yang penuh dengan aktivitas masyarakat. Mulai dari bersepeda, jogging, hingga senam bersama. Bahkan banyak juga pedagang kecil yang ikut meramaikan suasana dengan menjual makanan dan minuman. Betul sekali. Dan berbeda dengan semarak di Bundaran HI, di sebuah sekolah suasananya tidak kalah menarik. Di sana, para siswa tampak antusias berjualan di area sekolah. Ada yang menjual makanan ringan, minuman segar, hingga kerajinan tangan buatan mereka sendiri. Suasana menjadi lebih hidup dengan ramainya siswa lain yang ikut membeli dan mendukung teman-temannya. Ya, kegiatan ini bukan hanya sekedar aktivitas berniaga, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, melatih kemandirian, dan sekaligus membangun kreativitas sejak dini. Untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita ikuti liputan rekan kami, Kak Gendis. Silahkan. Baik, saat ini saya berada di salah satu sekolah di daerah Jakarta Timur, di mana siswa-siswinya aktif dalam berniaga di area sekolah. Berbagai jajanan dan minuman mereka jual kepada teman-temannya. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu siswi yang aktif dalam berniaga di sekolah. Boleh saya tahu nama dan kelas kakak? Perkenalkan, nama saya Aina Caranisa dari kelas 12 DKV 1. Perkenalkan, nama saya Aulia Pertakaula dari 12 DKV 2. Sejak kapan kakak mulai berjualan di sekolah? Kalau untuk berjualan semenjak pokoknya pas pelajaran PKK disuruh praktek, itu kan disuruh jualan tuh. Nah dari situ saya kayak terinspirasi nih buat, kayaknya bisa nih jualan di sekolah buat nambah-nambah duit jajan gitu. Jadi faktor utamanya karena ada pelajaran dan kita waktu itu kebetulan disuruh praktek kayak gitu. Kalau aku mungkin baru-baru ini, baru sekitar sebulan yang lalu buat jualannya. Alasan aku jualan itu karena mungkin salah satu dari hobi, sama aku melihat potensi di sekolah ini lumayan besar untuk dapat omset dari hasil penjualan di sekolah. Apa alasan kakak memilih berjualan di sekolah?
Alasan saya karena yang pertama sekolah itu kan muridnya cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kita berjualan di sekolah tuh rata-rata anak sekolah tuh pada mau gitu. Apalagi kalau misalnya kita jualannya menunya unik dibanding misalnya di kantin yang udah itu aja, dan kita tuh ngasih menu yang baru. Jadi mungkin kan anak-anak pada tertarik. Dan faktor keduanya itu karena anak sekolah ini kan pasti ada nih di lingkungan kita kayak misalnya teman kelasnya nih. Nah, teman sekelasnya itu tuh malah mempengaruhi faktor tertinggi kalau misalnya omset kita makin tinggi karena makin mereka yang beli lebih banyak gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Baik, kalau menurut aku mungkin sama sedikit sama Aina, tapi dari yang aku bilang tadi, mungkin di sekolah ini peluang buat omset tingginya tuh banyak karena seperti yang dibilang sama Kaina tadi, ada murid banyak di sekolah yang bikin dagangan kita itu laku, sama pasti anak-anak juga gampang bosan sama jajanan. Kita juga nggak lupa buat bikin makanan yang unik-unik biar banyak yang tertarik. Bagaimana tanggapan teman-teman kakak terhadap jualan kakak? Kalau teman-teman saya sendiri sih mereka ya oke-oke aja gitu, dan bahkan teman kelas saya juga banyak yang berjualan, jadi kita saling mendukung aja sih, sama-sama butuh uang juga kan. Terus buat yang beli juga mereka ngerasa oke kok sama masakan kita gitu, walaupun kita masih anak sekolah mereka juga kayak sering beli. Jadi kita kayak oh ya udah berarti nih menu harus diperbarui gitu, karena mereka pasti kayak bakal beli lagi atau bahkan mungkin mereka terinspirasi dari kita buat jualan. Jadi kita saling membantu lah, ibaratnya kita beli dia jualan, terus kalau misalnya kita yang jualan dia yang beli kayak gitu. Aku sedikit sama lagi sama Kaina karena rata-rata di kelas aku juga banyak yang jualan, dan aku sendiri juga terinspirasi dari salah satu teman aku yang jualan dari awal, yang yang mendorong aku buat ikut jualan. Terus juga tanggapan teman-teman aku juga cukup baik, sama kalau misalkan aku jualan dia beli, kalau dia jualan aku juga beli, dan kita saling support aja sama dagangan kita masing-masing. Apa harapan kakak ke depannya dari kegiatan berniaga ini? Boleh diulang? Apa harapan kakak ke depannya dari kegiatan berniaga ini? Kalau harapan saya pribadi sih mungkin buat teman-teman, buat misalnya adik-adik atau misalnya teman-teman sekolah, buat jualan di sekolah tuh sebenarnya cukup baik, apalagi karena kita SMK itu kita bisa belajar dimulai dari berjualan, dan itu tuh nggak harus yang langsung gede tuh enggak, tapi dimulai dari kecil-kecilan aja dulu. Misalkan mulai pre-order, nawarin teman kelas, atau semisalnya pokoknya misalnya tuh ya udah sedikit-sedikit aja. Kalian juga perlu banyak belajar karena dari situ nanti kalian pelan-pelan bakal bisa ngebuat teman-teman kalian tuh menjadi suatu jadi diri kalian tuh menjadi sebuah inspirasi lah buat teman-teman kalian. Misal teman-teman kalian yang tadi kayak kita di kelas nih yang jualan tuh nggak cuman kita gitu kan. Terus nanti kalian juga bisa nabung buat diri kalian di masa depan, mulai dari pelajaran dari wirausahanya itu, atau bahkan kalian nabung dari uang yang hasil kalian dapatkan di wirausaha. Jadi buat kalian pintar-pintar aja berjualan, karena manfaatnya banyak banget buat masa depan kalian tuh. Kalau aku harapannya mungkin teman-teman semoga makin banyak yang berani untuk berdagang, banyak yang semakin pede, nggak malu, karena berjualan itu juga kunci dari kesuksesan kita. Karena apalagi kita SMK, sama seperti yang dibilang sama Ina, siap kerja, dan itu bisa jadi kalau misalkan kita lulus sekolah ternyata nggak ada kerjaan yang nerima kita bisa buka usaha dari peluang hasil dari kita pas jualan di sekolah. Dan semoga banyak orang juga yang support tentang jualan. Kalau misalkan dia jualan kita support, kita jualan dia support. Nggak ada yang nggak suka sama jualan masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya ya kak. Demikian pemirsa. Demikian suasana siswa yang berniaga di sekolah. Kegiatan ini diharapkan bisa melatih kemandirian dan serta kewirausahaan sejak dini. Saya Genisha Putri. Kita kembalikan ke studio. Terima kasih Kak Gendis atas laporannya. Semoga kegiatan berniaga yang dilakukan para siswa tersebut dapat terus berjalan positif, memberi manfaat, serta menjadi pengalaman berharga yang bisa mendukung masa depan mereka. Dan pemirsa, itulah rangkaian informasi yang dapat kami sajikan di pagi hari ini. Semoga berita yang kami hadirkan bisa menjadi inspirasi dan semangat baru bagi kita semua dalam menjalani aktivitas. Saya Siti Fatona. Dan saya Sarah Devi. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama Genis TV untuk menginformasi terkini lainnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.